Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Strategi Algoritma. Nah, kali ini bareng aku, Wulan Fitriani, yang akan menemani kalian semua ngobrol dalam beberapa menit ke depan. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin salah satu algoritma yang lumayan terkenal dalam penyelesaian masalah optimasi, yaitu algoritma Brecht and Bond. Nah, seperti biasa, pastinya aku nggak sendirian. Aku ditemenin dengan rekan-rekan aku, dengan narasumber kita pada hari ini. Ada Teh Amel dan juga Teh Herli. Gimana nih Teh, sehat? Alhamdulillah. Jadi teman-teman, Teh Amel dan Teh Herli ini merupakan salah satu mahasiswa dari Prodi Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas 11 April, dan mereka yang akan menemani teman-teman semua dalam perbincangan terkait algoritma Brecht and Bond ini. Nah, jadi gini nih Teh, kan seperti yang sudah kita tahu ya, bahwa teknologi di zaman sekarang itu berkembang dengan cara yang pesat. Tentunya tiap harinya pasti ada aja permasalahan-permasalahan yang rumit atau mungkin ribet. Contohnya itu kayak pencarian rute tercepat, lalu penjadwalan supaya tidak bentrok, bahkan sampai ke hal-hal perhitungan. Dan tentu saja permasalahan tersebut harus mendapatkan solusi yang cepat dan juga efisien. Nah, ternyata Teh, di balik itu semua, algoritma itu punya peran penting banget. Dia itu sebagai otak dari proses pengambilan keputusan. Dan salah satu algoritma yang sering diandalkan yaitu adalah algoritma Brecht and Bond. Nah, jadi kenapa si Brecht and Bond ini diandalkan? Karena dia memiliki metode yang membantu kita mencari solusi terbaik tanpa harus mengecek semua kemungkinan-kemungkinan yang ada satu persatu. Jadi ibaratnya kayak si komputer itu bisa langsung fokus ke jalur yang menjanjikan dengan melewati jalur-jalur yang jelas-jelas nggak berguna gitu ya. Dan tentu saja hal tersebut dapat menghemat waktu kita, tenaga kita, bahkan dinilai lebih efisien. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi, kita mungkin mulai dari obrolan-obrolan yang ringan dulu ya Teh. Mungkin bisa dijelasin Teh Amel terkait apa itu algoritma Brecht and Bond. Tadi sedikit di-spill terkait algoritma Brecht and Bond, mungkin lebih jelasnya akan dijelaskan Teh Amel. Oke, baik. Jadi algoritma Brecht and Bond itu adalah salah satu teknik pencarian yang sering dipakai untuk mencari solusi untuk masalah optimasi. Nah, jadi ide dasarnya itu kayak gini. Si masalahnya itu dibagi jadi beberapa cabang. Nah, dari cabang-cabang itu kita beri batasan tertentu. Nah, dari situ kita bisa langsung mengabaikan si cabang yang enggak memungkinkan memberikan kita solusi yang terbaik kayak gitu. Jadi prosesnya tuh bisa jauh lebih efisien kayak gitu. Jadi lebih mirip ke kayak menyaring kemungkinan yang ada mungkin ya, biar nanti nggak semua kemungkinan kita coba satu persatu mungkin ya. Nah benar, kayak yang tadi udah diomongin, nggak semua kemungkinan kan dipakai. Jadi contohnya tuh dalam knapsack problem, dimana kita harus milih barang apa aja yang bisa masuk ke tas kita supaya nilainya paling besar tapi nggak melebihi kapasitasnya. Brecht and Bond ini bisa membantu skip pilihan-pilihan yang nggak guna, jadi dapatnya kita yang lebih optimal gitu. Kalau gitu ada nggak sih contoh lain yang mungkin lebih nyata atau lebih relate di kehidupan kita ini? Oke, kalau misalnya contoh yang dekat ya kayak di kehidupan sehari-hari kita itu misalnya di perusahaan logistik. Jadi si perusahaan logistik itu mau cari rute pengiriman dengan biaya yang paling murah. Nah, jadi dengan algoritma Brecht and Bond ini bisa bantu mereka buat langsung kayak mencoret gitu ya pilihan rute-rute yang dari awal itu sudah kelihatan si rutenya itu paling jauh dan juga biayanya yang paling mahal. Jadi algoritma ini tuh kayak memudahkan mereka biar nggak perlu ngecek si rute-rute yang ada satu persatu. Jadi kayak langsung aja ngecek ke rute yang yang paling murah gitu. Oke, jadi kayak kalau rutenya yang udah kelihatan nih gak bakal efisien, jadi langsung coret aja ya, gitu ya.
Selain yang dijelasin sama Teh Amel tadi juga algoritma ini tuh udah dipakai juga di bidang AI. Kayak optimasi produksi sampai penjadwalan jadwal ujian. Jadi kalau dicontohin mah yang relate banyak banget ya Mama. Iya. Jadi kalau kita harus jelasin diri satu persatu pada banyak itu teh jadi susah. Oke, menarik banget nih ya penjelasannya. Sekarang kita coba masuk ke contoh studi kasus yang lebih konkretnya. Mungkin kira-kira nih Teh, ada gak sih atau apa contoh studi kasus yang lebih konkret buat ngegambarin si cara kerja algoritma? Banyak itu teh jadi susah. Oke, menarik banget nih ya penjelasannya. Sekarang kita coba masuk ke contoh studi kasus yang lebih konkretnya. Mungkin kira-kira nih Teh, ada gak sih atau apa contoh studi kasus yang lebih konkret buat ngegambarin si cara kerja algoritma Branch and Bound ini? Ada banyak. Kita ambil satu deh ya. Ya. Jadi saya ambil contohnya tuh traveling salesman problem. Jadi kan tugasnya tuh nyari rute paling pendek untuk mengunjungi sejumlah kota dan balik lagi ke kota asalnya kan. Kalau pakai brute force, aduh itu banyak banget gitu kan rutenya, jadi masa harus semua dicoba? Kan nggak mungkin. Tapi pakai si algoritma Branch and Bound ini kita kasih batasan. Misalnya kalau total jarak sementara udah lebih panjang dari rute terbaik sementara, ya langsung dicoret aja. Benar tuh. Jadi kita tuh nggak nyoba semua rutenya gitu. Jadi hanya yang punya potensi yang paling baik yang kita lanjut cek. Jadi itu bikin si prosesnya itu jadi jauh lebih cepat, Efisien ya kan? Iya, lebih cepat sama efisien. Berarti si algoritma Branch and Bound ini perannya besar banget mungkin ya Teh, buat berbagai masalah optimasi seperti yang tadi dijelasin. Tapi nih ya, seperti kebanyakannya algoritma, pasti algoritma Branch and Bound ini punya sisi lain yang harus diperhatikan juga mungkin ya. Nah, sekarang kita bahas dikit nih terkait tantangan apa saja nih kesulitan atau biasanya kendala apa aja yang muncul ketika kita mencoba mengimplementasikan algoritma Branch and Bound ini. Oke, kalau misalkan tantangan yang paling sering tuh di pemilihan boundnya. Jadi kalau misalkan batasan yang gak tepat, ya si algoritmanya juga bisa tetap aja lambat kayak gitu. Jadi kita harus pakai heuristik atau perhitungan batas atas sama batas bawah yang bagus kayak gitu. Nah, aku izin nambahin ya Kak Amel. Jadi dari sisi gelapnya juga masih ada kayak masalah kompleks dengan banyaknya variabel bisa bikin pohon pencariannya terlalu besar gitu. Jadi walaupun udah di prune, kadang masih banyak banget cabangnya gitu. Terus kalau kayak gitu solusinya gimana buat menyelesaikan masalah yang tadi? Kalau misalkan buat solusi, biasanya pakai heuristik yang lebih pintar. Jadi misalnya kayak lower bound yang lebih akurat kayak gitu. Atau bisa juga menggabungkan si algoritma Branch and Bound ini dengan algoritma-algoritma yang lain. Terus optimasi struktur data juga penting, misalnya pakai priority queue supaya cabang dengan potensi terbaik dicek dulu gitu. Nah, sebelum aku tutup nih, ada satu pertanyaan terakhir yang mau aku tanyain kedua narasumber kita pada hari ini. Nah, boleh dong Teh kasih tips and triknya buat teman-teman mahasiswa atau developer yang pengen mendalami terkait algoritma Branch and Bound ini. Boleh kasih tipsnya? Oke, kalau tips dari aku, yang pertama itu mulai dari contoh yang sederhana dulu. Pahami dulu alurnya kayak branching, bounding, sama planningnya gitu. Terus kalau dari aku buat teman-teman mungkin lebih ke latihan pakai berbagai bound aja sih. Kayak coba bandingin hasilnya biar tahu seberapa berpengaruh pemilihan bound terhadap performanya gitu. Jangan lupa visualisasi juga pohon pencariannya, karena itu bakal ngebantu banget kita buat paham kapan dan kenapa si cabang-cabang itu harus dipangkas gitu. Nah, tuh dia guys, dengerin ya tips and trik dari kedua narasumber kita pada hari ini. Nah, mungkin sebelum aku tutup, gak terasa banget ya, dari tadi kita udah ngobrolin terkait algoritma Branch and Bound dan kita sudah ada di akhir acara. Gak terasa banget ya. Sebelum aku tutup, aku mau kasih rangkuman dulu terkait apa aja yang sudah kita bahas tadi.
Jadi kita tadi sudah membahas terkait apa itu batch and bond, lalu gimana cara kerjanya, contoh penerapannya, studi kasusnya, bahkan sampai ke tantangan dan tips and trik dari narasumber kita. Jadi intinya algoritma ini membantu kita menemukan solusi optimasi tanpa harus mengecek semua kemungkinan karena ada proses pruning yang dapat membuat semuanya jauh lebih efisien. Nah, terima kasih banyak kepada Teh Amel, Teh Ei yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk ngobrol-ngobrol terkait algoritma batch and bond. Dan nggak lupa juga buat kalian semua, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita pada hari ini sampai selesai. Jangan lupa pantengin terus channel YouTube kita untuk menemukan video-video terkait algoritma lainnya. Oke, sampai jumpa semuanya. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Bye-bye. Bye-bye. Dadah.